Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pada bab 3. Prinsip ajaran Islam. Di sini ada pengertian prinsip ajaran Islam. Prinsip ini adalah asas, dasar, ataupun kebenaran yang jadi pokok dasar orang itu berpikir ataupun bertindak. Jika sumber sesuatu dijadikan tempat pengambilan bahan seperti Al-Quran, hadis, dan ra'yu, prinsip ini adalah asas ataupun dasar yang dijadikan sandaran ataupun pijakan dalam membangun sesuatu atau untuk mengembangkan konsep dan teori. Lalu yang kedua, macam-macam prinsip ajaran Islam. Yang pertama ada sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah ini cenderung pada perasaan ataupun mengakui kekuasaan dan menguasai dirinya dari alam jagat raya. Lalu ada dua keseimbangan ataupun al-tawazun. Al-tawazun ini pada hakikatnya terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani ini berasal dari tanah yang melambangkan kerendahan, adapun rohani berasal dari Tuhan dan bahkan ia merupakan unsur ketuhanan. Jasmani cenderung kepada hal-hal yang bersifat materi, pragmatis, sesaat, tujuan jangka pendek, menghalalkan segala cara dan selanjutnya melanggar. Adapun rohani ini cenderung kepada hal-hal yang bersifat imateri, rohania, filosofis, abadi, tujuan jangka panjang, dan selalu berpihak pada kebenaran. Jadi ketika jasmani dan rohani ini menyatu dalam tubuh manusia, maka tentu timbul gejala-gejala kejiwaan, baik itu gejala kejiwaan yang baik ataupun yang negatif. Lalu yang ketiga ada sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Islam sebagai agama yang terakhir dan tidak ada agama lagi setelahnya. Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang bersifat qat'i ataupun pasti, yakni ayat-ayat yang pengertiannya sudah jelas, sudah tegas dan tidak dapat diartikan dengan arti yang lain. Misalnya, ayat-ayat tentang akidah, tentang akhlak, ibadah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Lalu ada ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat bersifat dzanni, yakni dapat diinterpretasikan dengan perkembangan zaman dengan catatan tidak bertentangan dengan kandungan ayat-ayat yang bersifat qat'i. Dengan demikian, walaupun Islam memberikan keleluasaan kepada manusia, kebebasan ini tidak bersifat kebebasan yang mutlak, sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat liberal di Barat. Melainkan kebebasan ini adalah kebebasan yang tidak keluar dari koridor atau batas-batas sebagaimana yang terdalam kandungan ayat yang bersifat qat'i. Lalu yang keempat, tidak menyusahkan manusia. Di Islam ini turun dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia, juga memberi rahmat, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Ajaran Islam juga memberikan toleransi kepada umatnya dalam hal beribadah, dalam hal puasa dan makanan. Di sini ada kemudahan ataupun dispensasi tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit manusia. Jikalau itu terjadi, maka hal ini bertentangan dengan tujuan ajaran Islam itu sendiri. Lalu yang kelima ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang sangatlah berdampak positif bagi umat manusia. Meskipun ada kalanya ada yang berdampak negatif. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. Dalam kajian ilmu akidah Islam sebagai iptek, dijelaskan bahwa akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Lalu ada kesederajatan.
Nah, kesederajatan ini dapat diartikan sebuah pandangan bahwa manusia sebagai manusia dengan latar belakang kebangsaan, agama, budaya, bahasa, adat, dan lain-lain itu hakikatnya bersifat sementara. Pada hakikatnya mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Adanya perbedaan ini tidak menjadi alasan untuk menganggap orang lain lebih tinggi dari yang lain. Selanjutnya, orang yang lebih tinggi ini menguasai. Prinsip kesederajatan dalam Islam ini diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada orang untuk mengakses berbagai peluang yang tersedia. Lalu ada keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan seseorang atas orang lain yang didasarkan atas perasaan memberikan kesempatan yang sama, seimbang, ataupun proporsional. Nah, prinsip keadilan ini dalam Islam merupakan perekat ataupun pemersatu dan penyeimbang antara berbagai tindakan dan perbuatan yang dilakukan manusia, yang memungkinkan setiap orang dapat menerimanya dengan rasa puas. Jika tidak ada prinsip keadilan, ini memungkinkan adanya rasa pangkal utama timbulnya ketidakpuasan yang tentunya memicu tindakan unjuk rasa dan perlawanan yang disertai tindakan anarkis. Lalu ada musyawarah. Nah, musyawarah ini berasal dari kata syura yang berarti menyatukan pendapat yang berbeda-beda berkenaan tentang masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan yang paling baik. Istilah musyawarah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Rasulullah SAW mengembangkan budaya musyawarah di kalangan sahabat. Musyawarah ini dilakukan oleh Rasulullah tidak terfokus kepada satu pola saja. Terkadang beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior. Kadang juga beliau hanya meminta pendapat daripada sahabat. Lalu, tak jarang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya dalam masalah yang menyangkut orang banyak dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Lalu yang terakhir ada ukhuwah. Ukhuwah sendiri artinya persaudaraan. Jika ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam.